Seperti tempat lain di seluruh penjuru dunia, pagi adalah awal kehidupan. Di Samba, suatu desa yang terletak di lereng tenggara Gunung Sumbing ini, hawa sejuknya selalu setia menemani langkah warga yang memulai aktivitasnya. Mereka seolah selalu ingin menerapkan pesan kiasan, bangunlah sepagi mungkin agar rezeki tidak hilang di patok ayam. Pertanian merupakan kegiatan atau mata pencaharian yang masih menjadi andalan warga dalam mencari nafkah. Namun dalam perkembangannya, pertanian di desa ini bertambah fungsinya, menjadi tempat belajar bagi siapapun yang berminat sebagai wisatawan ataupun untuk kepentingan studi. Mata pencaharian lain yang juga menarik untuk disimak adalah pembuatan gula Jawa, yaitu gula merah yang terbuat dari air nira pohon kelapa. Kalau kita ada di sini, kita dapat melihat beberapa warga yang pada saat yang sama seolah berlomba memanjat pohon kelapa yang berjejer di dekat persawahan. Sebelum air yang dimasak menjadi kental, sesaat setelah mendidih dapat disajikan sebagai minuman. Masyarakat Samba mengenalnya dengan nama bade atau legen, salah satu minuman tradisional di desa-desa lereng tenggara Gunung Sumbing ini. Enak dan manis rasanya. Sedangkan air nira yang masih terus dimasak dan diaduk, lama-kelamaan akan menjadi kental dan berwarna coklat kemerahan. Kalau kita mengikuti proses pembuatan gula Jawa ini dengan seksama, kita pun akan mengenal lebih banyak lagi fungsi dari pohon kelapa yang ternyata
seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Potensi yang lain adalah pemanfaatan umbi-umbian menjadi makanan ringan yang gurih, yaitu ceriping ketela. Umbi-umbian seperti yang kita tahu adalah makanan lokal yang sebenarnya dapat menjadi alternatif pengganti padi. Artinya, dapat dikembangkan kembali menjadi bahan makanan pokok. Siapa sangka suatu ketika nanti negara kita tidak mampu lagi mencukupi beras, dan impor beras ternyata tidak mungkin lagi dilakukan. Karena di negara penghasil beras di luar negeri juga kewalahan mencukupi warganya yang semakin berkembang dan populasinya semakin padat. Bila kita berkunjung ke desa ini, ada jenis makanan yang terbuat dari kedelai. Anda pasti tahu. Ya, benar. Makanan ini bernama tempe. Namun, pernahkah Anda membayangkan memakan tempe yang dibungkus daun pisang buatan Anda sendiri? Makanan lain yang terbuat dari kedelai adalah tahu, yang juga dapat Anda jumpai industri pembuatannya di desa Samba ini. Hanya saja masih diperlukan pengelolaan yang lebih ramah lingkungan dalam membuat tahu, terutama pengelolaan limbahnya yang sampai saat ini masih terus dicarikan solusinya untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan. Salah satu solusinya adalah menjadikan limbah tahu sebagai campuran makanan ternak yang ada di kampung ternak. Kampung ternak yang tersusun rapi adalah salah satu contoh keberhasilan program di bidang tata ruang dan kesehatan di Desa Samba. Dengan melokalisir ternak sapi dan kambing yang tadinya berada di kandang sebelah rumah warga, penyakit malaria pun dapat ditekan, bahkan hingga 0% pada tahun 2006. Dan saat ini, kampung ternak di Desa Samba juga menjadi alternatif paket wisata pendidikan lingkungan. Pemanfaatan alam yang berkelanjutan juga tercermin dari warga yang menggunakan bambu sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Selain itu, bambu juga bisa dimanfaatkan sebagai penahan longsor di daerah yang bertebing atau di bantaran sungai. Dari beberapa jenis bambu yang ada, warga membuat berbagai bentuk kerajinan seperti kipas anyaman bambu, ani-ani untuk memanen padi, keranjang buah, tas belanja, pot tanaman, bahkan alat permainan tradisional anak seperti egrang dan masih banyak lagi. Wah, menarik sekali. Fasilitas yang secara bertahap dipercantik wajahnya adalah tempat menginap di rumah-rumah penduduk, atau kita juga sering menyebutnya dengan nama homestay. Selama menginap, kita juga dapat berinteraksi secara langsung dan beraktivitas bersama pemilik rumah yang ramah. Kita bisa memasak masakan desa dengan menggunakan tungku kayu bakar, makan bersama hasil masakan kita, menikmati keheningan malam, serta menyapu halaman dengan sapu lidi pada pagi harinya. Dengan demikian, kita pun akan merasakan bagaimana kehidupan warga desa yang sesungguhnya. Kekayaan lain yang ada di desa ini adalah banyak terdapat mata air yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan warga. Salah satu sumber atau mata air yang dimanfaatkan adalah mata air Cigandulan yang terletak di Desa Sukorejo.
yaitu desa sejauh kurang lebih 7 km di atas desa Samba. Saat ini mata air yang cukup besar tersebut mempunyai debit 50 liter per detik yang dikelola bersama masyarakat dari 9 desa sebanyak 11 liter per detik. Mereka mengusung prinsip kebersamaan dalam pengelolaan air berbasis masyarakat. Nah, untuk menyelamatkan dan melestarikan sumber air yang ada, maka penduduk di 9 desa tersebut bersama-sama merencanakan program melalui sekolah lapangan dan temu lapangan yang difasilitasi oleh ESP atau kita kenal dengan Environmental Services Program, sehingga masyarakat dapat memahami apa masalah yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya, sehingga sumber air dapat tetap lestari hingga generasi yang akan datang. Dalam kegiatan ini dikenalkan berbagai jenis makanan tradisional yang ada di desa Samba. Pameran kerajinan dan hasil bumi, kemudian berbagai jenis tanaman, juga pameran edukasi tentang pentingnya pelestarian hutan dan sumber air. Saya atas nama pemerintah kabupaten sangat-sangat matur nuwun prakarsa dari bawah, dari Pak Kades, dari Pak Camat, dari semua masyarakat yang sudah berkenan untuk memulai ini, dan difasilitasi dari ESP, USAID, disaksikan oleh Bapak dari DPRD Provinsi. Kita sudah membuktikan, Pak, kita gebi, kita memelihara air. Kan? Oke, hidup Samba. Biar airku bersih, biar aku jadi sehat. Dalam waktu yang bersamaan, ESP bersama Desa Samba juga mengadakan pendidikan lingkungan untuk mengenalkan konsep air yang diikuti oleh siswa-siswi SMP dari hulu hingga hilir. Mandi pakai air, air adalah hidup. Kami siswa-siswi dari Sedayu sampai Samba berjanji Agar akan melestarikan alam sebagaimana alam telah memberikan banyak hal untuk kami. Oleh karena itu, kami akan membalas jasa alam dengan menanam pohon dan hilang air. Karena bila pohon tebang, mata air menghilang, air mata pun berlinang. Berbagai macam atraksi kesenian pun tidak ketinggalan, mulai dari jatilan, komedi, klonengan dengan gamelan, dan lainnya. Bahkan kesenian ini juga melibatkan kesenian dari desa yang lain, sehingga suasana menjadi lebih meriah. Usaha penyelamatan lingkungan tentunya akan sia-sia bila kita tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatannya. Oleh karena itu, Desa Samba mencoba menghidupkan kembali kegiatan Padang Bulan, yaitu kegiatan anak-anak di saat bulan purnama. Di sini, anak-anak dikenalkan kembali tentang berbagai jenis mainan tradisional.
Selain secara langsung, anak-anak juga belajar tentang nilai-nilai kebersamaan, saling menghargai, dan tentu saja berlatih berorganisasi. Tindakan nyata yang lain adalah pelestarian hutan, baik hutan rakyat maupun hutan negara, seperti yang telah dilakukan di Desa Samba, yang pemanfaatannya bukan pada kayunya, melainkan pengambilan getah pinus untuk pembuatan terpentin. Pemanfaatan lainnya adalah hutan wisata. Kita dapat menikmati kesejukan lingkungan dan keindahan pemandangannya. Kita juga dapat melakukan pengamatan burung dan satwa liar lainnya. Karena masyarakat percaya dan yakin bahwa hutan memiliki ribuan manfaat yang secara pasti akan menjaga kehidupan manusia pula, serta kehidupan lainnya di muka bumi ini. Kegiatan ini diperkuat dengan program menanam pohon di hulu yang tentu saja dapat dilakukan oleh siapapun dengan tujuan yang sama pula, yaitu melestarikan sumber air di hulu kita. Nah, sekarang kita dapat membayangkan apa jadinya bila setiap pelajar di Kabupaten Magelang melakukan hal yang sama. Akan ada berapa pohonkah yang tumbuh di hutan kita? Dan berapa banyak air yang dapat mengalir kemudian? Semoga anak cucu kita di masa yang akan datang tetap dapat menikmati beningnya air yang mengalir. Bersama jaga air dan hutan kita. Hatiku riang, hatiku senang, hutanku lestari, hidupku kan berseri. Hatiku riang, hatiku senang, burung-burung pun kan ikut bernyanyi. Di sini bagi aku sangat gimana kita bisa dekat dengan alam lingkungan yang begitu natural, yang begitu akrab dengan kita. Bersama tanam pohon di Harapan saya untuk desa ini agar bisa ditambah fasilitas seperti warung atau apa, soalnya daerah perkemahan dengan jalan raya kan agak jauh. hatiku riang, Kita berusaha bersama-sama untuk membersihkan lingkungan yang ada di desa ini. lestari, hidupku kan berseri. Hatiku riang, hatiku senang, burung-burung pun kan ikut bernyanyi. Kita itu maksudnya warga itu udah bekerja sama, saling melengkapi, kita bangun Desa Samba.